sebenarnya itu tadi gue bilang, Dev, kalau kita ngomongin secara individual, nama-nama dengan kapasitas seperti Alexis McAllister, Nama-nama pemain Florian Liverpool inilah, Wirtz, iya. Dominic Szoboszlai, itu kan pilar-pilar juga di tim nasional lah, Iya. iya kan? McAllister di Argentina, Florian Wirtz di Jerman, Apalagi Szoboszlai di Hungari walaupun nggak lolos ke Piala Dunia. Iya. Jadi menurut gue ini laga yang menurut gue harus dimenangkan oleh Liverpool. Ya mau 1-0, 2-1 buat gue yang penting menang. Yang gue mau nanya, gue dengar Cole Palmer mau pindah ke MU ya? Gue sih tadi pagi banget ya, gue katanya homesick ya? Mungkin gitu. Tapi gue baca Ben Jacob lah, itu salah satu jurnalis di Sky Sports apa di Athletic gitu. Ya dia bilang bahwa ya gue sih sebagai jurnalis Inggris melihat rumor itu relatif nggak benar gitu loh. Mungkin bisa gue bilang pesaing Moises Caicedo yang paling mentereng itu ya Declan Rice juga. Moises Caicedo tuh masih di aduh astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, jadi tadi lu udah sempat bilang bahwa Michael Carrick kemarin lawan City bisa bermain bagus karena salah satu hal yang dia lakukan adalah mengembalikan Bruno Fernandes ke posisi dan ke peran aslinya Bang DJ. Gitu Nomor ya? 10 free roll, dan itu dilakukan kemarin waktu melawan City dan itu berjalan dengan sangat-sangat baik. Nah, Chelsea sih kemarin di Champions League berhasil menang ya. Gak usah dibawa-bawa yang urusan Champions League. Gue udah tahu nih. Iya, tapi emang Chelsea menang ya akhirnya. Berhasil menang. Susah payah ya. Tapi bukan hanya Chelsea, Bang. Iya. 5 tim perwakilan dari Premier League itu menang semua dan berhasil menduduki papan klasemen di papan atas yang saat ini posisinya bisa lolos langsung nanti kalau di Salah match lu. belakangnya. Bukan 5 semua. 5 dari 6 wakil Premier League ya kan menang. Itu kan dan belum selesai. 5-5-nya itu sekarang ada di 8 besar. Benar. Iya kan? Iya. Posisi yang memungkinkan mereka lolos ke 16 besar tanpa playoff. Ngeri ya Premier League ya. Itu dia. Dan itu mau kita bahas di sini. Selain itu, nanti di akhir pekan Bang DJ ada big match. Gila. Antara West Ham lawan Sunderland kan? Hah? Oh bukan. Lu nggak boleh gitu loh. Siapa? Arsenal lawan Manchester United. Arsenal Manchester United. Dan itu akan menjadi pembahasan kali ini Bang DJ. Yes. Masih bersama gue Dev Levi dan kembali bersama Bang DJ. Yeay. Gila. Ya, tadi kan gue belum kelar Bang. Gak apa-apa. Chelsea masih ada kayak hujan yang sehari-hari ini sering turun kan. Iya, kadang-kadang kita anggap udah kelar, nggak taunya belum kelar. Tapi sedikit dulu Bang, dari Champions League dulu nih. Maksudnya gue juga cukup surprise karena Newcastle sama Tottenham Hotspur di atas Chelsea di Champions League Bang. Sorry. Sampai muncrat gara-gara Tottenham Hotspur. Nggak, tapi bukan itu. Kalau Newcastle United sama Tottenham Hotspur di atas Chelsea, ya itu kan juga karena ada partai-partai yang dilalui Chelsea sebelumnya gagal meraih hasil poin sempurna, kayak sama Karabakh kayak gitu-gitu kan. Karabakh aja kemarin menang lo Eintracht Frankfurt. Oh iya Karabakh lawan Chelsea begitu ya, lawan Frankfurt diterapkan lagi. Tapi gini ya, Liga Champions kemarin yang jelas Arsenal yang ngalahin tim kesayangan aing itu. Iya. Itu membuat mereka The Gunners itu paling tidak, Dev, menyamai apa yang dilakukan Liverpool musim lalu. Iya. 7 kali menang dalam 7 laga pertama fase Liga. Nah, kita lihat nanti di match terakhir ya, apakah mereka benar-benar bisa sempurna dengan meraih 8 kemenangan. Karena kalau Liverpool waktu itu kalah dari PSV Eindhoven di pekan penutup fase Liga. Ya, Arsenal luar biasa menurut gue, kemenangan yang mereka raih di kandang Inter Milan. Gue jujur aja ngelihat itu juga emang layak menang. Lagi-lagi yang namanya sepak pojok nggak hanya di Premier League, di Liga Champions juga menjadi andalannya pasukannya Mikel Arteta, dan itu terbukti dengan baik. Justru buat Inter Milan yang musim lalu lolos ke 16 besar tanpa playoff, bahkan sampai final kan Inter Milan kan? Iya kan? Lalu musim ini meraih 4 kemenangan berturut-turut di 4 laga awal, sekarang 3 kekalahan, dan membuat mereka Inter udah lolos sih ke playoff. Tapi ya untuk lolos tanpa playoff di ke-16 besar menurut gue sih agak berat buat Inter, apalagi Inter nanti di pekan terakhir kalau nggak salah akan menghadapi Borussia Dortmund. Jadi sebenarnya kemarin tuh laga yang memang Arsenal bisa menangi.
Liverpool, wah, lawan Marseille Iya. menang 3-0. Tapi yang menarik, Dev, tifo yang di Marseille itu yang menarik, yang menjadi bahasan di media sosial karena menampilkan The Beatles yang baca koran tabloid. Depannya itu adalah kemenangan Marseille atas Liverpool di sebuah di laga itu. Akhirnya tapi dibantai. Dibantai 3-0. Dan yang menariknya Dominic Szoboszlai bikin gol yang keren. Ya, tendangan bebas yang memanfaatkan ya kecerdikan dan kepintaran seorang Dominic Szoboszlai. Iya. Kemudian Newcastle United juga menang 3-0 kalau nggak salah. Ya, Newcastle ya, PSV ya agak ya mungkin apa namanya gue nggak tahu dia terbiasa apa enggak sama atmosfer dari St. James Park, Bang DJ. Ya dua gol awal dari siapa? Newcastle kan atau ya, 2 gol lah dari itu Newcastle kan kesalahan kan pemain PSV ya. Tapi Newcastle luar biasa. Ya, Eddie Howe kayaknya agak ngintip-ngintip banget nih peluang di Liga Champions. Spurs juga menang, agak berbanding terbalik dengan kiprah mereka di Premier League. Kayaknya dua tim ini kalau gue perhatiin dari musim lalu kurang lebih kayak gitu deh. Nggak, kalau Spurs musim lalu kan masuk ke Liga Champions gara-gara menang Europa League. Oh enggak, maksudnya di Europa League juga dia fokus di situ, ya udah di situ gitu. Iya. Sama Newcastle. Di liganya berantakan. Di liga berantakan. Kalau Newcastle kan musim lalu justru dia tampil bagus makanya bisa lolos. Karena nggak main di Eropa musim lalu. Iya. Gitu. Terus satu lagi Chelsea yang ya walaupun deg-degan ya ngadapin Pavos baru hampir menit ke 80 kalau nggak salah bikin 1 golnya kan. Iya. Tapi akhirnya menang ya. Deg-degan sih enggak gitu, cuman emang gergetan aja. Ya, nggak ada peluang-peluang yang besar, nggak ada apa. Kalau seri lagi kan aib banget tanda kutip ya. Dan sebenarnya ini sekaligus bagi gue sebagai tim Chelsea ya gitu Bang DJ ngelihat gimana nih Liam Rowe senior dalam menghadapi situasi perlawanan yang low block kayak gitu kan kemarin. Sebenarnya di babak kedua lumayan ada perubahan Bang DJ. Di babak pertama kan yang bermain di situ kan Reece James kan sebelum Estevao masuk di babak kedua hanya bisa supply walaupun dia masih banyak banget supply crossing yang yang belum optimal lah kalau gue bilang gitu, karena pemain-pemain yang nyambut pun dari crossingan itu tuh entah positioningnya nggak bagus gitu, entah crossingannya juga yang nggak bagus, jadi belum sebagus atau belum seoptimal itu gitu, karena ya gue juga mengakui kreativitas di situ nggak ada gitu, makanya yang dia lakukan crossing ya winger yang dia punya kan juga nggak yang skillful itu Bang DJ, makanya Garnacho, Neto nggak bisa gocek nggak bisa ngelewatin, jadi yang dia lakukan tarik back lawan, full back lawan sampai belakang, nunggu pemain tengahnya masuk ke half space sampai box baru kan dilempar, dan itu nggak berhasil juga gitu. Solusi yang diambil oleh Liam Rowe senior di babak kedua ya Estevao masuk, cukup lumayan bisa merepotkan lini belakang lah gitu. Beberapa kali dia juga dapat momentum dan akhirnya bisa memanfaatkan bahasa gue bola muntah second ball gitu kan. Betul. Jadi golnya kayak saya begitu. Ya itu kemenangan yang membuat Chelsea masuk ke 8 besar. Kaget gue 8 besar. Sementara. Iya. Dan ya hanya Manchester City deh. Iya kan main ke Bodo Glimt. Kan kita udah bilang ya waktu itu sebenarnya harusnya ini laga yang gampang dimenangi ya, tapi ternyata emang Bodo Glimt yang biasa menyulitkan kayak Juventus dan lain-lain tampil lebih luar biasa gitu. Jadi Erling Haaland pulang kampung. Tapi emang banyak yang bilang Bodo Glimt kalau main di kandang luar biasa jago gitu Bang. Iya, atmosfernya dan ya mungkin atmosfer kan kalau gua nggak salah main di Liga Champions kedatangan tim-tim besar ya mereka pengen membuktikan banyak hal gitu loh. Ya mungkin ya. Dan kalau banyak pemain tim nasional Norwegia ada di sana karena Norwegia kan lolos Piala Dunia. Iya sih. Mereka juga ingin membuktikan bahwa ini Norwegia punya para pemain yang bagus sih. Ya tapi gini Dev, ini membuat City kayaknya mungkin akan menjadi satu-satunya tim Premier League yang ke-8 besar agak sulit ya. Sulit iya. Jadi ya udahlah, mungkin mereka akan masuk jalur playoff. Ya kan? Bisa ketemu Inter ntar nih. Bisa jadi. Pengen Real Madrid sih yang cukup kaget. Real Madrid menang 6-1 ya lawan Monaco. Bayern Munchen yang lu prediksi menang banyak gol cuma menang 2-0 ya. Tapi Harry Kane bikin brace. Jadi ya persaingan dia dengan top score Kylian Mbappe untuk top score ya masih hat-trick pula Mbappe kemarin. Makanya gue bilang ini pemain-pemain hebat ya. Barcelona menang 4-2. Menang comeback agak susah payah, tapi ya akhirnya bisa menang.
Yang lain sih menurut gua ya paling Paris Saint-Germain yang tumbang ya. Iya, kalah sama Dari Sporting. sama Sporting. Tim asuhannya Jose Mourinho kalah. Kalah Ya juga ini Benfica ya sama peluang Benfica untuk finish 24 besar juga makin berat karena Hmm. masih cuma punya 6 poin dengan menyisakan 1 pertandingan. Dan yang jelas kalau Premier League punya 5 wakil di 8 besar, Iya. Italia malah agak repot. Karena Atalanta kemarin kalah. Jadi Atalanta Atalanta kalah. kalah. Akhirnya kalah. Perasaan kayak gue lihat Jadi sempat Atalanta unggul kan? iya 2-1 terus akhirnya Oh. bukan 1-0 akhirnya sempat tertinggal 1-3 lawan Athletic Bilbao. Oh iya deh Iya benar. kan? Terus kalah 2-3. Atalanta, Inter, Juventus sudah lolos sih ke fase playoff. Playoff ya. Nah, cuma Napoli yang kayaknya makin berat itu. Conte mah di Eropa kayaknya nggak begitu niat. Iya, Kalau nggak ngerti deh. kalau merhatiin Conte itu dari dulu mau klubnya dimanapun kayak di Eropa nggak pernah melaju yang sampai sejauh itu, seniat itu gitu kayak Iya. Conte itu. Jadi ya itu tadi 8 besar Iya. tuh 5 tim Premier League. Dahsyat sih dengan Arsenal yang masih sempurna. Masih sempurna. Ya harapannya sih gue Chelsea nanti terakhir ketemu Napoli, semoga Napoli Nah yang itu gue mau ngomong bagus-bagusan. Napoli agak berat karena ketemu Chelsea. Chelsea, iya. Tapi kalau Napoli bisa ngalahin Chelsea, ya Chelsea kayaknya Playoff. bakal ke playoff. Iya. Itu aja sih. Itu dari Oke. Premier League, Dev. Itu dari Champions League Bang DJ. Sorry, itu dari Champions League. Kita ke Premier League. Kita ke Premier League match week ke-23. Di ini tadi udah disebut ada apa namanya? Ada big match, cuma nanti big match-nya gue taruh di belakangan. Ya, Gue mau ke ini dulu. Ini sebenarnya sih match-matchnya City cuman lawan Wolves di kandang, Tottenham juga lawan Burnley, tapi Burnley juga kemarin bikin seri Liverpool. Kayaknya lawan Tottenham di home bisa dia libas juga nih Tottenham nih. Liverpool Bournemouth Bang DJ, gue di situ dulu deh. ya, Liverpool Bournemouth. ya gue nggak ngerti ya, Dev. Kalau kita ngomongin Liverpool Bournemouth di paruh pertama, Bournemouth-nya emang lagi luar biasa. Iya sih. Tapi sekarang kita ngomongin paruh kedua. Ini tadi sebelum tapping kan gue iseng ngintip-ngintip tabel klasemen ya. Iya. Gue juga agak kaget Crystal Palace, Bournemouth, Spurs yang di awal musim ada di Atas kalau ya. dibagi itu ya di atas gitu. Ini di bawah gitu Bawah, loh. iya. Nah, kalau kita ngomongin laga menghadapi Liverpool, ini mainnya di Anfield ya? Mainnya enggak di Oh, di Bournemouth. Bournemouth. Ya, tapi apapun mau main di Bournemouth, hengkangnya Semenyo menurut gua sih harusnya menjadi tantangan tersendiri buat Iraola ya. Bagaimana dia harus melihat kembali kapasitas timnya. Walaupun di sana juga masih ada pemain-pemain yang punya kecepatan, punya spirit bertarung yang luar biasa gitu ya. Tapi Liverpool datang ke kandangnya Bournemouth ini juga kan dia posisi keempat ya, Dev, kalau nggak salah. Keempat masih. Dan harapannya sih pasti jelas bagaimana mereka bisa konsisten untuk bisa terus-menerus meraih 3 poin sambil ngintip naik ke atas kayak gitu. Dan kalau ngelihat bagaimana mereka menang menghadapi Marseille, ya menurut gua harusnya secara moral itu tersuntik tanda kutip buat Liverpool. Kemarin di sebelum Liga Champions kan mereka ditanimbang Burnley 1-1 ya. Nah, itu sebenarnya sebuah keapesan, sebuah kesialan, buang poin banget. Apalagi melihat Aston Villa dan City yang kalah, harusnya kalau mereka menang poin mereka nggak jauh lah gitu. Dan Arne Slot kayaknya ya ini laga yang harus dimenangkan sih, harus dimenangi oleh Liverpool, The Anfield Gangs kayak gitu. Ya gua nggak tahu apakah kedatangan kembali Milos Kerkez ya. Oh, Milos Kerkez ke apa Vitality Stadium kandangnya The Cherries itu punya dampak besar nanti gitu. Kalau kemarin di Liga Champions Kerkez main bagus tuh menghadapi Marseille menurut gua. Ya tinggal kita lihat aja, Dev. Bagaimana Szoboszlai, McAllister, Florian Wirtz, Mohamed Salah itu bisa kompak lah ya menjadi sebuah kekuatan tersendiri buat Liverpool. Kalau gue ngeliat Liverpool ya Bang DJ ini berdasarkan match lawan Marseille kemarin gitu. Itu kan starting line up cukup menarik Bang DJ. Betul. Ekitike, Wirtz Salah nih udah dipasang nih sayap kiri sama sayap kanan. Gakpo udah nggak dimainin, Isak juga kan cedera. Terus Szoboszlai, Gakpo dimainin tapi dari bangku cadangan. Iya. Gravenberch satunya lagi gue lupa McAllister apa Curtis Jones gitu. Itu maksudnya starting line up yang kemarin melawan Marseille.
lawan Marseille itu lumayan cair mainnya Bang DJ. Betul. Maksudnya si siapa Wirtz udah nggak sekaku itulah nih apa namanya Salah juga udah kayaknya kalau gue lihat di match itu gitu loh, egonya udah nggak segede itu gitu. Maksudnya ketika Salah nggak dioper ya udah nggak apa-apa. Itu juga ketika Salah ada momentum untuk passing ke Ekitike ataupun ke Wirtz dilakukan sama dia gitu. Terus juga ditambah Frimpong nih kayaknya di sisi kanan udah cukup memberikan impact yang cukup lah gitu. Berani melakukan tusukan, perhitungannya juga cukup bagus gitu ya. Termasuk yang waktu dia ngelawan Marseille yang gol kedua kan gol dia. Itu karena inisiatif dia ya untuk masuk kotak penalti. Iya, maksudnya udah nggak ada apa sih bahasa kalau sama orang baru tuh canggung gitu, udah nggak ada canggung, udah nggak ada keenakan, udah lumayan cair mainnya Bang DJ. Kalau dilihat dari match kemarin lawan Marseille ya. Betul. Nah, gue harap sih nanti di match ini kayaknya ini match yang salah satu yang akan gue tonton juga dan semoga sih bisa ngebawain permainan yang cair juga Bang DJ. Iya. Iraola punya PR tersendiri dengan skuad yang barunya selepas Semenyo pergi ke Manchester City. Sementara Arne Slot juga punya tanggung jawab bagaimana dia memompa semangat timnya untuk terus kesempatan untuk lolos ke Liga Champions musim depan dari jalur Liga tuh masih ada untuk finish di bahkan 4 atau 3 besar ya, walaupun Aston Villa, Manchester City pasti juga fokus untuk mengejar Arsenal. Dan yang penting mereka main lebih cair aja, saling trust, saling percaya. Tadi kalau lo bilang Muhammad Salah juga bisa meredam egonya itu suatu hal yang positif. Ekitike juga main bagus gitu ya. Gakpo yang dimainkan di babak kedua juga memberikan dampak juga. Sebenarnya itu tadi gue bilang, Dev, kalau kita ngomongin secara individual, nama-nama dengan kapasitas seperti Alexis McAllister, Florian Wirtz, Dominic Szoboszlai, itu kan pilar-pilar juga di tim nasional lah. Iya kan? McAllister di Argentina, Florian Wirtz di Jerman, apalagi Szoboszlai di Hungari walaupun nggak lolos ke Piala Dunia. Jadi menurut gue ini laga yang menurut gue harus dimenangkan oleh Liverpool. Ya mau 1-0, 2-1 buat gue yang penting menang. Sama satu poin penting lagi, yang penting lini belakangnya nggak error. Nah sebenarnya kalau lini belakang kemarin kalau ngomong Marseille, Kerkez sama si Frimpong tuh main bagus di kiri kanan. Tapi kalau gue ngelihat sesekali dua senternya itu Van Dijk juga kadang-kadang dia kayak mau nutup siapa nggak jelas, yang dia ke kanan akhirnya buka lubang di tengah. Untung aja Alisson Becker main juga lumayan bagus, kemarin. Nah ini jangan sampai ada kadang-kadang kesialan ya. Ingat loh, tiba-tiba Kluivert. Justin Kluivert kerasukan ya. Ya itulah dari Liverpool ya, harusnya bisa dimenangin. Tapi lu ngeliat sedikit aja nih Bang DJ, City dia total berarti 4 match tanpa kemenangan Bang DJ. 3 seri, lawan Chelsea, lawan Brighton, terus sebelumnya gue lawan apa lupa gitu. Terus kemarin lawan di Champions League kalah kan. Ini lawan Wolves. Ya kalau ngelihat peringkat ya, ya harusnya menang. Tapi kan kejadian juga waktu Manchester United seri sama Wolves juga 1-1, ya kan. Gini deh, Wolves ini kan sebenarnya udah nothing tulus. Ngelihat peringkat dia paling bawah. Jarak dia sama Burnley sama West Ham United pun masih sekitar 5-6 poin. Kalau dia mau keluar dari kubangan degradasi masih cukup jauh juga ke Nottingham Forest yang ada di nomor 17. Jadi kalau gue jadi pemain Wolves ya gue hanya menikmati aja sisa musim ini semaksimal mungkin gue bisa sambil membuat kejutan-kejutan. Nah ini yang sebenarnya jangan jadi beban juga buat Manchester City. Kekalahan dari Bodo Glimt maksudnya menjadi tamparan tersendiri buat Pep Guardiola dan pasukannya gitu. Karena kadang-kadang Manchester City itu mereka sendiri yang menyulitkan diri mereka gitu. Nah dalam kapasitas mereka untuk mengejar Arsenal dengan ketertinggalan 7 poin, kebayang nggak lo itu kalau kejadian seri, udah menurut gua lupain aja lo kalau cuma lo mesti fokus gitu lo. Carabao Cup udah selangkah lagi ke final, FA Cup masih melaju, Champions League ya harusnya sih mereka udah masuk playoff harusnya. Kalau 8 besar ya udahlah itu mungkin tunggu kejutan aja. Di Premier League ya pertaruhannya lo harus konsentrasi sama diri lo dulu gitu. Lo jangan berharap Arsenal yang terpleset. Ini yang gue bilang naik turun. Kita melihat Ryan Cherky mainnya bagus, tiba-tiba dalam beberapa pertandingan kayak hilang, tidak berdampak maksimal gitu.
Phil Foden Ya, Foden mah. yang sempat bikin brace gol terus ada gitu tiba-tiba hilang juga. Ya ini gue nggak tahu apa yang ya mungkin Pep Guardiola lah ya, bukan mungkin Pep Guardiola yang pasti yang paling tahu apa yang terjadi sama timnya. Ngadapin Wolves mainnya di mana? Di Etihad. Di Etihad. Ya masa lu nggak menang. Tapi ya karena sepak bola gitu kan. Manchester United yang lagi semangat-semangatnya tiba-tiba seri juga. Iya. 1-1. Ya harusnya menang lah. Erling Haaland please lah bikin gol lah. Soalnya gue pasang lu di FPL. Sebenarnya gue mau pasang dia nih triple captain nih pekan ini nih. Iya kan sebenarnya. Iya sih. Ya Haaland juga udah belum kelihatan lagi. Udah berapa match dia nggak cetak gol kan udah. Itu. Tapi ya kadang-kadang ketika dia menemukan formnya, dia bisa menjadi pemain yang paling gila sih dalam urusan cetak gol. Oke lah, gue juga nggak komentar banyak tentang City ya. Itu Pep juga nanti bakal nemuin lah solusi untuk timnya sendiri akan kayak gimana. Ya, itu tuh untuk City. Ini yang lumayan tricky match juga nih Bang DJ. Ada beberapa. Ada Crystal Palace lawan Chelsea. Ada Newcastle Aston Villa, tapi Crystal Palace Chelsea dulu lah. Enggak lah, kalau itu laga yang harusnya dimenangkan Chelsea dengan mudah harusnya. Di kondisi yang sekarang iya. Iya, Maguire udah kayaknya kan Eze Gehi juga. Iya kan. Glasner juga kayaknya udah pot-potan banget dia kayak di Glasner katanya akhir musim akan pindah. Lo justru malah Glasner tuh ya gue baca di sosial media banyak yang berpendapat bahwa ya dan kelihatannya pun begitu ya dia ingin mengikuti jejaknya Ruben Amorim. Maksudnya cukup yang bahasa radikal mungkin terlalu kasar ya. Cukup keras lah di press conference biar dia dipecat gitu katanya gitu. Dan itu juga dibuktiin sama Glasner juga di press conference ya gitu. Maksudnya ya dia udah bilang ya kita nggak didukung, pemain dipretelin apa segala macam. Di awal musim gue udah ngasih trofi FA Cup loh, dikasih trofi sama piring apa tuh? Community Shield juga kan waktu itu udah. Dan mereka menjadi tim yang cukup merepotkan lawan di awal musim. Tapi nggak dikasih suplai pemain yang ya at least harus ada pengganti lo, harus ada suntikan lo kalau mau berprestasi lagi dan nggak dikasih ya udah gini lo Liverpool. Ya makanya gue bilang ini harusnya buat seorang Liam ini laga yang harusnya bisa dimenangi ya. Kita lihat aja dia bagaimana susunan pemain yang akan diturunkan ya. Tapi kalau ngelihat kemarin menghadapi Pavos, kreativitas Dev yang mesti ditingkatkan. Kreativitas itu dalam artian ketika lo mentok dengan 1-2 pola, lo harus punya cara ketiga untuk bisa membuat lawan. Gitu. Yang gue mau nanya, gue dengar Cole Palmer mau pindah ke MU ya? Gue sih tadi pagi banget ya. Gue katanya homesick ya? Mungkin gitu. Tapi gue baca Ben Jacob lah, itu salah satu jurnalis di Sky Sports apa di Athletic gitu. Ya dia bilang bahwa ya gue sih sebagai jurnalis Inggris melihat rumor itu relatif nggak benar gitu loh, karena kayaknya Cole Palmer di training juga happy, dia melakukan training dengan happy apa segala macam, nggak ada indikasi bahwa ya Cole Palmer kode-kode untuk pindahnya itu nggak ada gitu. Dari berita yang ditulis sama Ben Jacob ya gitu. Jadi ya gue sih cuma menganggap itu rumor aja lah gitu. Media-media besar, Sky Sport, Transfer Live, dan gue juga nggak ngelihat Bang DJ rumor dari Cole Palmer mau ke MU, dan kalaupun mau ke MU ya kayaknya sih bakal terjadi mungkin di akhir musim gitu. Ya justru itu di akhir musim. Tapi maksud gue Cole Palmer itu kalau dalam kondisi fit nanti dia akan menjadi kunci permainan Chelsea dia menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park. Iya. Buat gue karena Cole Palmer tuh punya kecerdasan tersendiri dari kacamata gue yang bisa menjadi penyeimbang kiri kanannya winger Chelsea gitu. Lo mau pasang Garnacho di kiri atau Neto di kanan, dia dengan Enzo Fernandez di tengah yang bisa memberikan stabilitas, juga dengan ada Joao Pedro gitu kan. Menurut gua ya sekali lagi dalam performa terbaiknya Cole Palmer tuh sangat-sangat berbahaya. Dia bisa bikin assist, dia bisa bikin gol, dia bisa menempatkan diri, ya kan? Dan gua udah lama tuh pengen lihat dia. Sama Bang DJ, lu aja nggak sabar gimana gue fans ya gitu. Iya makanya. Tapi ini menang lah Chelsea harusnya. Iya, cuman kadang kalau menarik si Cole Palmer. Ngeliat Cole Palmer sendiri kadang kalau lagi melakukan build up gitu, kadang tempo permainan lambat. Gue bilang gara-gara dia juga Bang DJ. Ya beberapa kali. Strateginya juga emang kadang-kadang dia harus mainin tempo. Iya kali ya. Cuman kadang ngelihat
nggak tahu ya, gue sih sebagai kacamata fans yang suka main game bola gitu, jadi agak sayang. Kalau lo main game bola kan emang pengen cepet-cepet golin aja, beda dong main lo kira lari mulu kagak ini ngap kali. Kayak agak sayang aja momentumnya jadi hilang gitu. Tapi ini Chelsea harusnya menang lah, mereka bisa ngatasin Brentford 2-0. Sempet ya semoga ya kan? Di Selhurst soalnya kan mainnya. Iya. Gitu. Sedikit aja Bang J, Newcastle Aston Villa gimana nih? Ya ini Aston laga Villa rame sebenarnya ya kan. Ya. Aston Villa baru menang kemarin di Europa League. Mereka juga lolos 16 besar. Dan kayaknya ya seorang Unai Emery pasti ngerasa para pemainnya melakukan kesalahan ketika mereka kalah dari Everton. Lagi-lagi ya ketika mereka punya peluang untuk bisa lebih dekat ke puncak gitu ya. Mereka justru membuangnya sendiri, termasuk ketika kalah 1-4 dari Arsenal, termasuk kemarin kalah sama Everton 0-1. Tapi gue bilang sih menghadapi Newcastle, ini laga rame. Dua tim ini menurut gue seimbang, kalau dilihat dari komposisi pemain juga seimbang. Siapa dari mereka yang bisa memanfaatkan peluang, menurut gue itu yang punya peluang besar untuk bisa menang sih. Tapi sorry to say untuk Aston Villa, kalau misalkan di match ini kalah, main di St. James Park, ya gue sih berpendapat bahwa ini akan jadi turning point Aston Villa untuk turun ke bawah sih Bang DJ, sorry to say. Gitu ya. Iya. Tapi kalau menurut gue nih hasilnya imbang. Karena Newcastle bisa imbang juga ya. Abis bagus. Oh enggak, kalau gue justru ngeliat Newcastle kalau main di St. James Park ngeri nih. Enggak juga, berapa kali dia kalah di St. James Park. Semua dulu, tergantung bagaimana Anthony Gordon, Harvey Barnes tuh semua para pemain yang lain tuh juga ya bisa sehati sepikiran ya, sejalan gitu. Tapi ini laga rame sih. Laga rame. Justru yang gue pengen tonton tuh ini sebenarnya. Iya, laga gini. Karena imbang menurut gue. Oke, kita lanjut ke big match ya. Big match. Arsenal menghadapi Manchester United. Itu Michael Carrick tuh begitu ya. Iya. Waktu dia jadi caretaker di berapa musim lalu gitu ya. Setelah Ole. Iya kan, dia juga pegang MU kan, ngadepin Mikel Arteta, ngadepin Unai Emery, ngadepin Thomas Tuchel. Ini kemarin dia habis ngadepin Pep Guardiola, sekarang Mikel Arteta. Emang kayaknya dia dilahirkan untuk menjadi coach MU menghadapi tim-tim besar gitu kayaknya di laga-laga awal pertama dia gitu. Ya, Dave, MU kan nggak main di tengah pekan ya. Ya artinya secara stamina fisik harusnya mereka lebih siap. Beda sama Arsenal yang melakukan perjalanan ke Italia, walaupun mereka akhirnya sukses menang 3-1. Tapi ini menurut gua jadi duel taktik yang akan menarik antara Mikel Arteta dan Michael Carrick. Tapi siapa implementasi jenderal lapangan strategi mereka ini yang akan menjadi penentu. Nah, lu punya perspektif apa gitu? Kalau bahasa anak Jaksel, POV lu apa gitu? Kalau gue justru yang tadi kan udah lu sampaikan lah, udah lu bridging lah bahwa kalau gue lebih memilih di jenderal di tengah yang akan mengontrol pertandingan di antara dua tim ini justru Bruno Fernandes sama Declan Rice Bang DJ. Iya. Kalau gue mungkin ke Declan Rice dulu ya, nih gue juga bawa sebuah data Bang DJ. Sebuah data. Iya. Sebuah data dua pemain ini Declan Rice sama Bruno Fernandes dari 5 pertemuan terakhir Arsenal sama MU. Oke. Gitu. Kalau di sini sih sebenarnya lebih sedikit menang siapa? Bruno Fernandes. Lebih sedikit menang maksudnya? Ya maksudnya lebih unggul sedikit Bruno gitu. Oh gitu? Emang datanya gimana? Karena di sini gue lihat dari jumlah pertandingan, jumlah starter, dan jumlah menit bermain Bruno Fernandes yang cukup unggul di sini. Apa ya gimana lo? Udah tadi unggul. Emang datanya kayak apa bilangnya? Ini ya nanti kan ada di layar, nanti gitu. Teman-teman bisa lihat di situ. Dari segi permainan ya Bruno lebih unggul, tapi dari segi impact justru Declan Rice yang lebih unggul Bang DJ. Dari segi gol, assist, kontribusi untuk untuk unggul, Declan Rice lebih unggul gitu kan. Karena kan beberapa pertandingan terakhir juga ya perlu diakui lah Arsenal kan cukup unggul dari MU juga Bang DJ. Ya termasuk pertemuan pertama mereka yang berakhir dengan kemenangan Arsenal 1-0 di Old Trafford. Iya gitu. Nah, kenapa gue bilang Declan Rice di match kali ini karena mungkin bisa dibilang Odegaard salah satu pemain yang kreatif juga di tengah untuk Arsenal Bang. Betul. Tapi bagaimana promotor untuk mengkoneksikan semua pemain dari antar lininya mau ke depan mau ke belakang, buat gue itu Declan Rice. Dan Declan Rice juga salah satu pemain yang cukup lengkap juga Bang DJ di posisinya sebagai profil pemain. Dan gue juga
bilang bahwa ya ini sekarang Declan Rice menjadi apa ya? Mungkin bisa gue bilang pesaing Moises Caicedo yang paling mentereng itu ya Declan Rice juga Bang Moises DJ. Caicedo tuh masih di aduh astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi gue bilang nanti mau yang dipasang Odegaard gitu, maksud gue mau yang dipasang nanti siapa atau Eze atau Merino nanti di sana gitu. Tapi gue jelas Declan Rice bakal punya peran besar di match kali ini. Begitu juga dengan Bruno Fernandes Bang DJ. Kalau Bruno Fernandes jelas lah, dia tuh motornya kapten Manchester United, motornya. Kalau dalam kondisi fit ya apapun akan bola itu pasti lewat dia. Iya. Tadi lu udah sempat bilang bahwa Michael Carrick kemarin lawan City bisa bermain bagus karena salah satu hal yang dia lakukan adalah mengembalikan Bruno Fernandes ke posisi dan ke peran aslinya Bang DJ. Gitu Nomor ya? 10 free roll, dan itu dilakukan kemarin waktu ngelawan City dan itu berjalan dengan sangat-sangat baik. Nah, itu yang mau gue lihat lagi peran dari Bruno Fernandes di match nanti ngelawan Arsenal Bang DJ. Michael Carrick udah pasti tahu lah, dia juga mantan pemain tengah juga yang kualitasnya cukup bagus, bisa bagaimana mengatur permainan di tengah, dan gue rasa dia bisa memberikan hal itu ke Bruno Fernandes, dan nanti di match lawan Arsenal juga gue yakin Bruno Fernandes bisa menunjukkan itu lagi Bang DJ. Ditambah ya mungkin bisa gue bilang kalau dari sisi MU-nya nih pemain-pemain sekelilingnya nih lumayan cukup supportnya udah mulai ada Bang DJ. Kalau misalkan kemarin bisa dilihat lawan City, ya City beberapa kali dirondo sama para pemain MU aja, itu buat gua ya itu udah bisa membuktikan bahwa ya ini salah satu bagian dari perannya Bruno Fernandes di situ juga Bang DJ. Free roll, bagaimana kerja sama dia kepada wingernya, kepada wingbacknya, kepada DM-nya gitu. Itu membuat chemistry ini, peran dia di free roll itu bisa baik lagi, bisa full lagi gitu. Jadi ya kalau dari gua, dua pemain ini Bang DJ nanti yang akan memberikan impact ya. Mungkin bukan dalam berupa gol gitu, tapi dari memulai transisi gitu, atau nanti siapa yang ibaratnya pre-assist atau nanti pemain yang membuat sebuah perubahan gitu. Ya. Itu dua pemain ini. Ya tapi gini Dev, kalau Bruno Fernandes gue setuju, dia pemain pilar penting buat Manchester United. Dan buat gue Michael Carrick yang tadi lo bilang mengembalikan Bruno Fernandes ke fungsi peran dia yang sebenarnya, ya buat gue emang karena Michael Carrick ini beda sama Ruben Amorim, beda sama Erik ten Hag. Ya kalau kita berkaca dengan pertandingan pertama, sebenarnya hari itu Manchester United tampil baik. Hanya sajang aja gitu ya, sebuah kecolongan golnya Calafiori yang akhirnya menjadi pembeda hasil buat mereka. Dan sekarang Bruno Fernandes itu memang menurut gua dia adalah sosok yang paling dituntut untuk bisa selalu ada kreativitasnya, selalu ada bagaimana dia bermain sabar, membuka celah, membuka ruang, melihat kemana teman-temannya seperti itu. Nah cuma gue yang menarik itu justru sebenarnya Michael Carrick mau menempatkan Bruno Fernandes ini dengan siapa. Nah ini penting juga di starter. Kalau kita ngelihat lawan Manchester City, bagaimana Dorgu dimajuin ke depan, ya kan? Byron Mbeumo juga menjadi salah satu center. Jadi false nine malah dia. Iya. Ya ini, apakah ini akan diulang lagi oleh Michael Carrick? Apakah duet dia Bruno Fernandes di belakang dia ditopang dengan permainan apik dari seorang Kobbie Mainoo dengan Casemiro gitu ya. Ini juga akan menjadi tanda tanya gue juga gitu kan. Kalau Amorim kan senang banget tuh gonta-ganti. Iya kan? Nah ini apakah Carrick akan mengganti the winning team menghadapi Arsenal nanti. Nah itu. Sementara di Arsenal, kalau tadi lo bilang Declan Rice sebagai jenderal, kalau Declan Rice diturunkan jadi starter, karena gini, Arsenal kan skuadnya banyak deh, dan pemainnya menurut gue cukup rata lah ya. Kayak kemarin menghadapi Inter, ya dia mainin Eze, padahal di beberapa pertandingan di Premier League Eze sempat istirahat. Nggak pernah main malah. Iya kan? Zubimendi malah yang sering masih terus dipakai. Gabriel Jesus dimainin. Gyökeres malah jadi pemain pengganti kalau nggak salah gitu. Kemarin lawan Inter kan? Nah, Bukayo Saka nggak main juga kan kemarin. Makanya kalau misalnya ini dimainkan, nah ini makanya gue pengen lihat apakah Declan Rice akan diturunkan dari awal. Tapi kalau Declan Rice diturunkan dari awal dengan pemain-pemain yang punya kapasitas lebih menyerang, ya Declan Rice mungkin akan bermain sebagai penyeimbang di lini tengah. Feeling gue akan main sih Bang DJ, karena
karena itu dia lawan Inter udah rotasi, jadi di sini udah full tim yang bakal diturunin gitu. Iya. Kalau gue sih ngeliatnya nanti ya. Iya. Yang jelas gini, Dev, Arsenal punya keleluasaan kali ini dengan keunggulan 7 poin. Artinya perburuan titel Premier League itu dalam kontrol mereka. Benar. Menghadapi Manchester United di kandang sendiri harusnya bukan menjadi sebuah tameng besar yang bisa menghalangi niat mereka. Tapi mereka kedatangan Manchester United yang sedang ada dalam gairah tersendiri gitu kan. Iya. Dan lepas dari Michael Carrick menang menghadapi Pep Guardiola, MU waktu masih dipegang Amorim juga mengalahkan Liverpool di Anfield. Iya benar. Ya artinya bagaimana Manchester United sebagai klub besar itu kayaknya sedikit-sedikit kalau menghadapi tim-tim besar, ya dia nggak takut juga gitu loh. Nah ini yang potensi kecolongan ini yang kayaknya harus diantisipasi oleh Arsenal. Iya. Kadang-kadang ya kalau kita ngomongin di Premier League, khusus untuk Premier League aja ya, Iya. Arsenal 2 pertandingan terakhir nggak bisa bikin gol. Nah, iya gitu. kan? Iya. Sama Liverpool 0-0 sama Nottingham Forest 0-0. Beda sama Carabao Cup, beda sama FA Cup, beda sama Beda. Nah, ini yang menurut gua jadi PR tersendiri nih buat barisan depannya Arsenal. Kok ketika lu secara open play gagal, set piece bola mati lu juga nggak jalan waktu di Premier League. Nah, ini jadi PR juga. Itu secara non teknis yang lumayan seru di situ Bang DJ. Iya. Lu kan mau juara nih tahun ini nih. Iya. Ya lu udah nggak bisa lagi Bang DJ Arsenal nih menganggap remeh atau ibaratnya menganggap aman dan nyaman lah untuk bisa meninggalkan hasil seperti 2 match yang tadi udah lu sebut sebelumnya gitu. Hasil imbang lagi, lu kalau misalkan mau juara udah dari sekarang sampai nanti akhir musim lu menangin semua gitu, udah nggak bisa lu kepleset lagi. Itu dari segi Arsenal ya. Kalau emang nggak bisa dilakukan ya memang udah terbukti Arsenal udah nggak punya mental juara tuh, sorry itu. Enggak, kalau Arsenal buat gua musim ini dia justru tantangan mental juaranya ada. Cuma kadang-kadang ya kalau kita ngelihat 2 atau 3 match terakhir di Premier League, ya sebenarnya mereka membahayakan diri mereka sendiri. Beruntung aja City sama Aston Villa nggak dapat poin sempurna. Maksudnya mau sampai kapan dia mendapatkan keberuntungan kayak gitu terus kan nggak bakal dapat juga Bang. Sampai habis ya. Makanya kalau emang dia mau juara udah dari sekarang sampai ini lu nggak boleh nggak boleh kecolongan 1 poin, harus full menang terus. Dan mereka ini sebenarnya berbahayanya gini loh, kedatangan MU yang punya gairah sendiri, dan MU juga sebenarnya masih bisa ngejar untuk paling enggak ya sedikit demi sedikit ya. Iya. Kayak lagu Jumbo, sedikit demi sedikit itu ke atas gitu loh, ke 4 besar lah minimal. Iya. Geser-geser Liverpool. Iya. Nggak juara nggak apa-apa lah MU kalau fans MU. Tapi kalau lu bisa di atas Chelsea, di atas Liverpool, itu udah kegembiraan tersendiri. Tapi optimisme dari para fans MU di luar sana setelah menang lawan City ke match ini luar biasa Bang DJ. Dan gue jujur ya Dev, demi menyelamatkan kompetisi yang tetap persaingan sampai akhir musim, ya gue berharap Manchester United lagi-lagi bisa memberi kejutan. Iya sih. Menang di London Utara. Sama. Oh, iya benar. Ya kan London Utara kan, North London kan. Iya benar. Iya buat gue sih. Iya. Kalau dia bisa mempermalukan Liverpool, ya kan, memerahkan kota Manchester, ya boleh lah dibakar sedikit tuh Utara London ya kan, meriam London, push. Iya. Buat ini ya. Sekali lagi, ya ini kuncinya bagaimana Michael Carrick taktiknya itu bisa diimplementasikan. Dan memang benar Bruno Fernandes tuh buat gue jadi sentral permainannya Manchester United. Kalau di Arsenal sih gue kadang bingung, lu bilang Declan Rice ya oke lah, tapi di Arsenal tuh banyak semua pemain bisa bikin gol. Ya bikin gol iya, cuma Leandro Trossard aja bisa tiba-tiba bagus. Ya sekali lagi asal jangan jadi badut aja back belakangnya MU dalam laga nanti. Kalau mereka mainnya percaya diri, konsisten, sabar, tabah gitu walaupun diserang terus. Lu kan kalau ngeliat Saka giring bola kan bisa ke gue sih aman ya ngeliat lu Dalot ini Bang. Ngeliat dia yang namanya pemain Diogo Dalot tuh. Iya, kadang-kadang kayak gitulah. Ya. Tapi ya semoga waras lah nanti Dalot ya lawan Arsenal. Ya gue jujur ya, gue pengen banget sih glory Man United menang. Ya sebenarnya untuk menyelamatkan, artinya bukan menyelamatkan, membuat musim ini tetap ramai. Karena kalau ngandelin yang lain juga belum tentu. Ya City ya lu menang dulu deh, berapa pertandingan gak menang. Iya, Aston Villa ya lu ketemu Newcastle United juga bukan hal yang mudah juga. Iya kan? Iya.
Liverpool sama Burnley mau kemana sih? Oke, sabar, udah belum mulai. Ya gue kira lu udah selesai. Iya, maksud gue Liverpool juga kayak gitu. Ya Iya. Chelsea ya harusnya menang Harusnya lawan Crystal menang, Palace iya. gitu kan. Cuma emang kadang-kadang tuh pekan-pekan Premier League ada aja pekan-pekan Iya, aneh. itu Spurs dia. lawan siapa? Burnley kan? Burnley, mainnya di Burnley lagi. Ya moga-moga Spurs menang. Iya. Tapi gue mau kasih ini kita saran ya buat teman-teman ya, ini musim hujan gitu ya. Oh iya benar. Cuaca lagi kadang-kadang ekstrim, kadang hujan turun, berhenti sebentar, hujan lagi. Tetap waspada, tetap hati-hati, ya jaga kesehatan juga ya, jaga kesehatan. Dan yang kalau lagi kehujanan sembari nunggu bisa ngelihat statistik yang tadi di Klasika Bola, di Klasika Kompas. Iya benar sih. Cuma ada yang Gitu. bilang Dev, Apa? kadang-kadang lebih baik kehujanan tanda kutip daripada salah milih tempat berteduh. Ya. Tapi ya kalau hujan ujian itu datang, ya payung terbaik itu emang doa. Oh, iya, ya termasuk juga buat fans-fans yang pengen timnya naik lagi ke atas. Gitu ya. Ya, oke, mantap Bang DJ. Apa tadi yang terakhir. Ya Bang, buat sahabat Kompas, sobat Halftime juga terima kasih udah nonton Halftime Break kali ini. Jangan lupa ya langganan nih harian Kompas yang setahun langganan. Kompas.id. Dan Kompas.id. Di situ banyak ulasan-ulasan. Benar. Ya nggak cuma sepak bola lah. Nggak cuma sepak bola. Semuanya. Kita lagi ada Indonesia Master juga tuh bulu tangkis. Ya, iya benar. Itu olahraga terpopuler di Indonesia. Bisa diikutin oleh teman-teman sobat Halftime Break. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi dari hasil antara Arsenal dan juga Manchester United di review match Halftime Break selanjutnya. Kalau gitu sampai sini dulu. Thank you guys. Bye-bye. Bye.